Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Dari sini jelaslah bahwa jiwa ini pastilah merupakan sosok yang kuat di masa hidupnya. Dan setelah diamati lebih dekat, ternyata pemilik jiwa itu adalah seorang manusia. Hal ini menyebabkan Yang Chen mengerutkan kening. Manusia. Yang Chen menatap arwah itu dan tak kuasa menahan diri untuk bertanya ragu-ragu, Penatua, siapakah manusia ini? Sepertinya Penatua hantu Tianhe sangat peduli padanya. Hehe, bukan cuma peduli, manusia ini adalah sosok luar biasa dari dunia manusia, yang dikenal sebagai Dewa Senjata Jiwuyi. Ia menganut teknik tombak seumur hidupnya, dan metodenya sangat mengerikan. Meskipun ia tidak masuk jajaran sosok kuat tingkat raja, kekuatan tempurnya sangat tangguh dan menakutkan. Para ahli tanpa alam biasa bukanlah lawannya, kata tetua itu. Tapi, bukankah dia masih ditangkap oleh tetua hantu Tianhe? Yang Chen tersenyum. Hehe, apa yang kau tahu? Tetua hantu Tianhe sama sekali bukan lawannya. Manusia ini telah menghabiskan banyak sumber daya dan strategi untuk membunuh tetua hantu Tianhe dan beberapa ahli mulia hantu lainnya. Bahkan ketika Jiwuyi mengamuk, dia masih membunuh seorang mulia hantu tanpa batas di tengah pengepungan banyak ahli mulia hantu. Bisakah kau bayangkan betapa hebatnya dia? Untuk membunuh Jiwuyi, tuan penguasa hantu Tianhe pada dasarnya menghabiskan seluruh sumber dayanya. Tetua itu berkata dengan sungguh-sungguh, jadi, sebaiknya kau berhati-hati. Meskipun kecil kemungkinannya akan terjadi sesuatu yang salah dalam perjalanan ke area aliran tinta, kau tetap harus berhati-hati. Mendengar ini, Yang Chen menarik napas dalam-dalam, dan berpikir dalam hati apakah ini keberuntungan atau kesialan. Bagaimana dia terlibat dalam hal ini? Penatua, maafkan aku yang masih muda karena bicara terus terang, tapi karena Jiwuyi telah dikalahkan oleh penguasa hantu Tianhe, mengapa arwahnya masih tertinggal di sini? Tidak bisakah penguasa hantu Tianhe mengambilnya sendiri? Tanya Yang Chen, tahukah kau, setelah Jiwuyi mencapai tahap tanpa batas, meskipun ia meninggal, ia menyatu dengan dao tombak tertinggi, dan tak ada kekuatan yang mampu menghancurkannya. Dilindungi oleh hukum, ia sangat tangguh dan tetua hantu Tianhe tak punya cara untuk menghadapinya. Jasad Jiwuyi dibawa ke hadapan Raja Hantu kami untuk meminta bantuan, yang kemudian menghabiskan setengah tahun untuk menghancurkan jasad Jiwuyi dan mengekstrak jiwanya. Namun, bahkan jiwa Jiwuyi pun sangat kokoh dan beriang, persis seperti yang diinginkan oleh penguasa hantu Tianhe. Tetua itu mendesah penuh kerinduan, tetapi tak berani bertindak gegabah. Yang Chen mengedipkan matanya dan bertanya, untuk apa tuan hantu Tianhe menginginkan jiwa Jiwuyi? Heh, kau memang punya banyak pertanyaan. Baiklah, biar ku beritahu agar kau bisa menangani masalah ini dengan serius. Supaya kau tidak lalai menjaga jiwa Jiwuyi selama perjalanan. Biar ku beritahu, Tuan Tianhe penguasa hantu ingin jiwa Jiwuyi menyerap kekuatan hukum Jiwuyi, dan juga tubuh yang ekstrimnya. Jiwuyi tidak memiliki istri seumur hidupnya dan merupakan tubuh yang murni. Setelah menyerap tubuh Jiwuyi, Tuan Tianhe penguasa hantu dapat berkultivasi menjadi Ki Hantu Raja Neter, meningkatkan kekuatannya. Tetua hantu terhormat berkata dengan sungguh-sungguh, apakah kau mengerti konsepnya sekarang? Jika kau kehilangan jiwa Jiwuyi, tak seorang pun bisa menyelamatkanmu. Yang Chen, dengan pikirannya sendiri, tidak menyangkalnya di wajahnya, tentu saja, aku pasti akan mengirimkan jiwa Jiwuyi kepada Tuan Hantu Tianhe. Baiklah, kau mengerti keadaannya, dan itu sudah cukup. Jiwa Jiwuyi telah ditekan oleh banyak larangan, jadi kau harus mengawasinya dengan saksama. Jika jiwa Jiwuyi lolos dari larangan, ia masih bisa pulih. Dengan kekuatannya yang luar biasa, ia bisa lolos atau pulih kapan saja selama ia belum sepenuhnya musnah, baik wujud maupun jiwanya. Kau tidak bisa memikul tanggung jawab atas hal itu. Tetua hantu terhormat memperingatkan dengan tegas. Yang Chen, mendengar ini, buru-buru berkata, tidak masalah. Tetua hantu terhormat melihat Yang Chen adalah orang yang cerdas dan tidak membuang kata-kata lagi, lalu memberikan jiwa Jiwuyi kepadanya. Yang Chen mengambil jiwa Jiwuyi tanpa mengubah ekspresinya, tetapi di dalam hatinya, dia sudah punya rencananya sendiri. Itu adalah sebuah lelucon bahwa dia, seorang manusia, akan menyerahkan jiwa Jiwuyi kepada seorang ahli hantu tak terbatas yang mulia. Bagaimana itu bisa terjadi? Maka, Yang Chen, tanpa mengubah sedikit pun sikapnya, meninggalkan tempat itu dan langsung menuju ke area aliran tinta sesuai dengan rute tugas yang diberikan tanpa henti. Dalam perjalanan, Yang Chen terus memperhatikan jiwa di dalam sangkar itu, mengamatinya dengan saksama. Meskipun jiwa Jiwuyi telah terkurung, ia masih menunjukkan kekuatannya yang tak terbatas, tetapi di dalam kurungan itu, ia terkekang oleh larangan. Jiwa Jiwuyi tak bisa berbuat apa-apa. Ia tidak dapat berkomunikasi dengannya atau bergerak. Dengan mengingat hal ini, Yang Chen mulai mencoba memecahkan sangkar itu. Baginya, larangan itu memang mendalam dan tak terlacak, tetapi dengan berjalannya waktu, ia dapat dengan mudah mendobraknya. Terlebih lagi, dengan bantuan Ice and Fire Sky Phoenix, Yang Chen mengajukan beberapa pertanyaan dan berhasil memecahkan larangan tersebut dengan sempurna.
Sekarang, hanya beberapa larangan yang tersisa. Yang Chen memperlakukan mereka dengan serius dan sedikit demi sedikit memecahkan beberapa larangan terakhir. Akhirnya, dengan keras, kandangnya hancur di tempat. Segera setelah itu, aura yang menakjubkan meledak. Yang Chen hanya melihat kilatan cahaya yang menyilaukan, lalu sesosok manusia dalam wujud tubuh roh muncul dalam penglihatannya. Kalian makhluk Netherworld berani melepaskan jiwaku. Apa kalian meremehkanku, Ji Wui? Apa kalian pikir aku tidak berani menghancurkan diri sendiri dan memusnahkan diriku sendiri? Jiwa itu meraung. Yang Chen, melihat Ji Wui hendak menghancurkan dirinya sendiri, menggigil seluruh tubuhnya dan segera berkata, "Senior, tenanglah, aku bukan makhluk hantu, aku manusia." Mendengar kata-kata Yang Chen, ekspresi Ji Wui berubah serius, "Kau manusia? Bagaimana bisa?" Yang Chen membubarkan ki hantu, dan segera mengeluarkan jarum perak dari tubuhnya, menghilangkan teknik pengubahan wajah dan memperlihatkan wujud aslinya. "Sekarang kamu tahu, senior," kata Yang Chen. Setelah menyelesaikan langkah-langkah ini, ia segera mengubah penampilannya kembali menjadi Jenderal Hantu Mu Heng, karena jika bertahan dalam penampilan manusianya terlalu lama akan mudah menimbulkan kecurigaan. Teknik penyamaran yang luar biasa. Aku khawatir bahkan ahli Mahayana biasa pun tidak bisa mengetahui identitas aslimu. Aku tidak percaya aku bertemu manusia di negeri Yin ekstrim ini. Sulit dipercaya. Terima kasih, Nak. Terima kasih telah menyelamatkanku. Ji Wui mendesah. Yang Chen tersenyum tipis, karena kita berdua manusia, senior tidak perlu bersikap sopan. Ngomong-ngomong, senior, tolong tahan sedikit auramu agar tidak ketahuan. Nanti, aku akan mencoba mencarikan tubuh untukmu dan membantumu memulihkan kekuatanmu. Jika dia dapat membantu Ji Wui menemukan tubuh di tanah Yin ekstrim ini, maka meminta Ji Wui, seorang ahli tanpa batas, untuk mengawalnya keluar akan jauh lebih sederhana dan mudah. Namun, Ji Wui mendesah ringan, "Siapa namamu?" "Junior, Yang Chen." Yang Chen menjawab dengan lugas. Ji Wui bertanya lagi, "Bagaimana kau bisa sampai di sini? Kalau tidak salah, kita seharusnya masih di tanah Yin ekstrim, kan? Apa manusia sudah menang?" Yang Chen mendengar pikiran Ji Wui dan tersenyum tenang, "Senior, Anda salah. Manusia masih berjuang melawan tanah Yin ekstrim. Tidak mudah untuk menaklukkannya. Saya punya alasan pribadi untuk berada di tanah Yin ekstrim. Saya berasal dari wilayah selatan, dan tujuan saya saat ini adalah menyeberangi tanah Yin ekstrim untuk mencapai wilayah utara, terutama untuk mengurus beberapa urusan pribadi." Dia tidak mengungkapkan rencananya untuk berkolaborasi antara dua alam untuk melawan tanah Yin ekstrim. Lagi pula, dia baru saja bertemu Ji Wui, dan meskipun Ji Wui tampak seperti orang yang sama, tetap lebih baik berhati-hati. Ji Wui menghela napas setelah mendengar kata-kata Yang Chen, "Anak baik. Meskipun aku tidak tahu apa yang akan kau lakukan, keberanianmu sungguh terpuji untuk melakukan perjalanan dari wilayah selatan ke wilayah utara. Kebetulan, aku juga berasal dari wilayah utara, tetapi sayangnya, aku ditipu oleh para Ghost Venerable itu dan berakhir dalam kesulitan ini." Yang Chen mengangguk setuju, junior menyadari situasi senior dan akan membantu menemukan tubuh yang cocok untuk senior. Ji Wui menghela napas pelan, tanpa ekspresi gembira di wajahnya, "Yang Chen, terima kasih, tapi sayangnya, aku tahu situasiku. Tubuhku hancur, dan seharusnya aku menemukan tubuh lain untuk pulih. Namun, jiwaku bukan hanya telah meninggalkan tubuh ini untuk waktu yang lama, tetapi juga dalam kondisi yang belum sempurna. Bahkan jika aku menemukan tubuh lain yang cocok, aku tidak akan bisa pulih." Ini, Yang Chen langsung menjadi serius. Memang, beberapa individu yang kuat, selama jiwa mereka masih utuh, dapat pulih ketika mereka menemukan tubuh yang cocok. Namun, hal ini memiliki kekurangan. Jika jiwa rusak parah, ia kehilangan kualifikasi untuk memulihkan tubuh fisik. Sekalipun mereka menemukan tubuh, jiwa dan tubuh tidak akan dapat menyatu dan akan sia-sia. Ji Wui mendesah getir, "Sekarang jiwaku terus-menerus kehilangan energi, dan tak banyak waktu tersisa. Aku tak bisa bertahan lebih lama lagi. Meskipun aku ragu kau mampu melintasi tanah Yin ekstrim dan mencapai wilayah utara, saat ini, aku hanya bisa menaruh harapanku padamu. Yang Chen, jika kau kembali ke wilayah utara, aku hanya berharap kau bisa membawaku melihat Sekte Tiga Bunga sekali saja." Sekte Tiga Bunga. Yang Chen berpikir dalam hati, betapa kebetulannya itu. Perhentian pertamanya di wilayah utara memang Sekte Tiga Bunga, dan sekarang, secara kebetulan, tujuan Ji Wui juga adalah Sekte Tiga Bunga. Yang Chen ingin bertanya mengapa pihak lain pergi ke Sekte Tiga Bunga, tetapi dia mengurungkan niatnya dan berkata, "Tidak masalah, serahkan saja padaku." Ji Wui cukup melankolis, karena dia tahu kepergiannya dari dunia tidak dapat dihindari, dan tidak seorang pun dapat tetap tenang. "Tentu saja, aku tidak akan memanfaatkanmu dengan sia-sia. Yang Chen, jika kau membantuku, mintalah apapun yang kau inginkan. Meskipun aku sekarang hanyalah jiwa yang sekarat dan bisa menghilang kapan saja, aku masih berguna. Jika kau merasa aku berguna, kau bisa mengajukan syarat, dan aku pasti akan memuaskanmu," kata Ji Wui.
Yang Chen mendengarkan dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah senior kuat dalam teknik tombak? Teknik tombak, hehe, aku tidak berani berkomentar tentang hal lain, tapi di seluruh wilayah selatan, tidak banyak orang yang menggunakan tombak. Aku menganggap diriku yang terbaik kedua, dan tidak ada yang berani mengklaim sebagai yang terbaik. Kata Ji Wuyi sambil tersenyum tipis. Sebagai seorang junior, aku tidak punya pikiran lain, aku hanya ingin menyaksikan kekuatan senior dalam teknik tombak, itu akan luar biasa, kata Yang Chen dengan kagum. Dia berpikir untuk mempelajari teknik tombak Ji Wuyi, karena dia menganggap keterampilan tombaknya sendiri tidak kalah. Namun, dia hanya membantu Ji Wuyi pergi ke Sekte Tiga Bunga, menanyakan rahasia keluarganya akan menjadi tindakan yang tidak baik. Jadi, Yang Chen tidak menanyakan metode kultivasi tetapi hanya memikirkan untuk melihat kekuatannya, yang sudah cukup. Ji Wuyi memaksakan senyum pahit, sayangnya aku tidak bisa memenuhi keinginanmu. Sekarang dengan tubuh ini, aku tidak bisa menggunakan teknik tombakku bahkan dengan 10% kekuatannya. Sayang sekali, desah Yang Chen diam-diam. Ji Wuyi tidak tahu tujuan Yang Chen dan hanya mengira Yang Chen mengagumi teknik tombaknya, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, seperti yang dia katakan, tidak banyak orang yang berlatih teknik tombak di dunia ini. Yang Chen terus mengobrol dengan Ji Wuyi sambil berjalan. Waktu berlalu dengan cepat. Yang Chen dan Ji Wuyi, satu pria, satu jiwa, menghabiskan 5 hari perjalanan sebelum akhirnya tiba di wilayah aliran tinta. Ketika mereka memasuki wilayah aliran tinta, jumlah makhluk hantu mulai meningkat. Yang Chen menjadi berhati-hati dan menempatkan Ji Wuyi ke Menara Dewa Iblis, bermaksud untuk menyeberangi wilayah aliran tinta dan menemukan cara untuk meninggalkan tanah Yin ekstrim. Bagaimana dengan tugasnya? Lelucon apa ini? Dia tidak akan menyerahkan Ji Wuyi tanpa alasan. Bahkan jika dia kehilangan 50.000 poin prestasi atau 500.000 poin prestasi, dia tidak akan peduli. Dia membiarkannya begitu saja. Sekarang, saat ia berjalan ke daerah aliran tinta, Yang Chen pertama-tama membeli peta di jalan. Setelah memperoleh peta, Yang Chen mulai merencanakan keberangkatannya dari daerah aliran tinta. Setelah wilayah aliran tinta, ada 2 tingkat lagi, yang pertama adalah distrik Heisong dan yang kedua adalah distrik hukuman ilahi. Kedua wilayah ini tidak terlalu istimewa, jadi Yang Chen tidak terlalu memperhatikannya. Setelah melewati kedua wilayah tersebut, ia akan mencapai medan pertempuran antara tanah Yin ekstrim dan wilayah utara. Dari sana, ia hanya selangkah lagi untuk mencapai wilayah utara sepenuhnya. Dengan mengingat hal ini, Yang Chen punya arah. Selama dia melintasi 2 wilayah ini, Yang Chen mencari jalan dan berencana untuk langsung menuju distrik Heisong. Namun, tepat saat ia hendak memulai, tiba-tiba, tekanan Qi yang sangat besar turun ke atasnya. Hal ini membuat Yang Chen merasakan kejutan tiba-tiba, dan jiwanya berhamburan dan mendapati sejumlah besar anggota tim penegakan hukum hantu Netherworld mengelilinginya di langit. Hal ini membuat sekelompok makhluk hantu bertanya-tanya apa yang telah terjadi dan mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Apa yang sedang terjadi? Anggota tim penegakan hukum ada di sini. Lihat, itu Marsekal Hantu Angin Hitam. Marsekal Hantu Angin Hitam setingkat kaisar. Ya Tuhan, aku tak percaya aku bisa melihatnya. Bukankah dia ada di medan perang selatan tanah Yin ekstrim, belajar dari jejak Raja Hantu? Bagaimana dia bisa sampai di sini? Saya sangat gembira melihat Black Wind Ghost Marshal. Yang Chen juga melihat Marsekal Hantu Angin Hitam di dataran tinggi. Yang membuatnya menyipitkan matanya adalah karena mata dari Marsekal Hantu Angin Hitam juga tengah menatapnya. Yang Chen secara naluriah yakin bahwa itu adalah suatu kebetulan, bahwa tujuan tim penegakan hukum dan Marsekal Hantu Angin Hitam bukanlah dia, tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, tampaknya mustahil tujuan mereka bukanlah dia. Jenderal Hantu Mu Heng, hahaha, penyamaran Jenderal Hantu bekas luka kuno sangat bagus. Dia bahkan berhasil mengubah penampilannya dan menjadi Jenderal Hantu Mu Heng. Beberapa panggung besar Mahayana Ghost Venerables di tim penegakan hukum mencibir. Ekspresi Yang Chen menjadi serius, dan setelah mendengar apa yang dikatakan beberapa anggota tim penegak hukum tahap kenaikan agung, dia tidak dapat memahami situasinya sejenak. Apa yang sedang terjadi? Mengapa orang-orang ini tahu identitasnya? Meskipun identitas manusia yang sebenarnya belum terungkap, orang-orang ini dapat mengetahui bahwa ia menyamar sebagai jenderal hantu bekas luka kuno. Tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi dalam pikirannya, Yang Chen mendongak dengan suara yang dalam, "Bagaimana kalian semua menemukanku?" Para anggota tim penegak hukum itu mencibir, "Kau pikir kami akan memberitahumu? Jenderal hantu bekas luka kuno, kau sungguh berbakat. Sayangnya, kau seharusnya tidak pernah mencampuri sumber ki jahat yang diincar Tuan Muda Angin Hitam. Itu bukan sesuatu yang bisa kau sentuh. Jika kau menunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya alih-alih menyembunyikannya, kau pasti akan dianggap serius. Sayang sekali kau tidak punya kesempatan sekarang. Kalian semua, bubar. Tim penegak hukum sedang menegakkan hukum. Siapapun yang tidak pergi tepat waktu akan dihukum dengan dosa yang sama seperti orang ini." Untuk sesaat, tim penegak hukum berteriak di tempat.
Mendengar kata-kata ini, makhluk-makhluk hantu lainnya dengan berbagai tingkat kultivasi tak bisa lagi diam. Mereka berhamburan ke segala arah, tak berani berlama-lama lagi. Dalam sekejap, sejumlah besar makhluk hantu memusatkan pandangan mereka pada kejadian itu, sibuk berdiskusi, ingin tahu apa yang sedang terjadi. Apa yang sedang terjadi? Kurasa itu mungkin ada hubungannya dengan insiden Jenderal Hantu bekas luka kuno yang terjadi beberapa waktu lalu. Kudengar ada orang bernama Jenderal Hantu bekas luka kuno yang muncul di tanah Yin ekstrim kita, mengambil sesuatu yang seharusnya tidak diambilnya, lalu dikejar oleh tim penegak hukum. Perintah hadiah dari tim penegak hukum telah dikirim, yang menunjukkan bahwa Jenderal Hantu bekas luka kuno ini sungguh luar biasa. Sayangnya, dia tetap ditangkap oleh tim penegak hukum. Sekarang semuanya menjadi menarik. Kita bisa melihat tim penegak hukum beraksi. Mereka selalu dianggap sebagai tim yang paling tidak penting di negeri Yin ekstrim. Lagi pula, masalah apa yang mungkin muncul di negeri Yin ekstrim kita? Tapi hari ini, mereka benar-benar berguna. Kini, sekelompok anggota tim penegak hukum berkata dengan dingin, Jenderal Hantu bekas luka kuno, apakah kau akan menyerah atau kau ingin kami menangkapmu? Orang ini tidak akan menyerah begitu saja, kata Marsekal Hantu Angin Hitam tiba-tiba dengan suara rendah. Yang Chen menyipitkan matanya, tatapannya jatuh pada Marsekal Hantu Angin Hitam. Di matanya, para kultivator tahap kenaikan agung ini bukanlah masalah besar. Ancaman sebenarnya adalah Marsekal Hantu Angin Hitam ini. Black Wind Ghost Marshal lebih mengancam daripada para kultivator tahap Great Ascension itu. Sekarang saat dirinya sedang diawasi oleh Marsekal Hantu Angin Hitam, Yang Chen merasa seakan-akan dirinya telah menjadi sasaran ular berbisa, seluruh tubuhnya sedikit menggigil. Melihat Yang Chen, Marsekal Hantu Angin Hitam mencibir, aku benar, bukan, Jenderal Hantu bekas luka kuno. Yang Chen tidak terlalu khawatir. Memang, dia tidak akan menyerah begitu saja. Saat itu, tanpa sepatah kata pun, dia langsung mencoba menggunakan Dao Inten ruang waktunya untuk pergi. Dia tidak bisa tinggal di sini lama-lama. Niat Dao ruang waktu berkedip-kedip, dan dalam sekejap, Yang Chen telah menghilang dari tempatnya berada. Namun, tepat ketika Yang Chen hendak pergi, ia tiba-tiba merasa seolah-olah menabrak dinding tak terlihat. Setelah itu, pupil mata Yang Chen mengecil, dan setelah berkedip sebentar, ia kembali ke tempatnya semula. Niat Dao ruang waktu telah gagal. Hehe, anak ini benar-benar punya teknik Dao Inten spasial, cibir anggota tim penegak hukum lainnya. Untungnya kita sudah siap kali ini. Marsekal Hantu Angin Hitam berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, berkata, Jenderal Hantu bekas luka kuno, sayang sekali kau tampaknya memiliki niat Dao luar angkasa. Namun, tim penegak hukum telah menyegel area di sekitar sini, melarikan diri sekarang sia-sia. Sepertinya kau cukup kuat, jadi aku akan menghadapimu sendiri. Teman-teman tim penegak hukum, jangan bertindak. Aku akan membunuh orang ini sendiri, dan sementara itu, aku ingin melihat karakter seperti apa orang ini yang dapat menaklukkan asal ki jahat yang bahkan aku sendiri tidak bisa kendalikan. Ketika pembicaraan berakhir, Marsekal Hantu Angin Hitam tiba-tiba membubarkan ki hantunya. Nether King Ghost Ki, dengan aura yang menakjubkan. Begitu dia mengambil tindakan, hanya dalam sesaat fluktuasi, ki hantu menyebar kemana-mana, menyebabkan semua orang yang hadir terkejut. Para penonton tercengang. Tuan Hantu Angin Hitam telah mengambil tindakan. Mendapatkan kesempatan melihat Ghost Marshal beraksi adalah sebuah keberuntungan yang luar biasa. Hahaha, Jenderal Hantu bekas luka kuno ini sedang dalam masalah, apa yang bisa dia lakukan saat Tuan Marsekal Hantu sudah mengincarnya? Saat Yang Chen menatap ki hantu Marsekal Hantu Angin Hitam, dia terguncang oleh pikiran, sungguh ki hantu yang kuat. Dia tahu efek ki hantu mayat hidup. Setelah mencemari seseorang, ki tersebut akan menggerogoti dan melumpuhkan tubuh serta pikiran mereka, membuat mereka seperti mayat berjalan. Inilah aspek mengerikan dari ki hantu, jadi ketika bertarung dengan makhluk hantu, penting untuk mencegah ki hantu mendekat. Ki hantu Raja Nether ini hanya berada di atas ki hantu mayat hidup, dan Yang Chen tidak bisa membiarkannya mendekatinya. Tanpa berpikir dua kali, ia melambaikan tangannya, melepaskan ki jahat yang baru saja dikuasainya. Dengan ki jahat yang bergulung-gulung menyebar di dalam dirinya, Yang Chen tidak perlu lagi mengeluarkan kekuatan suci untuk menampilkannya. Selama dia mengembangkannya sedikit, ki jahat membumbung tinggi ke langit, menyebar ke segala arah. Ketika begitu banyak ki jahat meledak, ia bergerak seperti gelombang pasang, menyerbu ke arah ki hantu Raja Nether. Apa? Ki jahat? Pupil mata Marsekal Hantu Angin Hitam mengecil, hampir tak percaya dengan apa yang dilihatnya sendiri. Ki jahat Yang Chen yang mengerikan dan agung menyapu, bertabrakan dengan ki hantu Raja Nethernya. Bentrokan kedua kekuatan itu berimbang hanya sesaat. Semua orang yang menonton merasa takjub. Jenderal Hantu bekas luka kuno ini ternyata mampu bertarung setara dengan Tuan Muda Angin Hitam. Bagaimana mungkin? Tunggu saja, kita akan segera melihat hasilnya. Jenderal Hantu bekas luka kuno ini tidak mungkin bisa melawan Marsekal Hantu Angin Hitam secara seimbang. Situasinya akan berubah. Banyak orang percaya bahwa situasi akan segera berubah. Saat ini, ki jahat Yang Chen memang setara dengan ki hantu Marsekal Hantu Angin Hitam.
Hal ini juga mengejutkan Yang Chen. Mata ki jahatnya telah memadatkan lebih dari 10.000 helai ki jahat, namun mereka hanya mampu menandingi ki hantu marsekal hantu angin hitam. Kalau saja dia tidak mengandalkan asal ki jahat dan baru saja membandingkan ki hantu dan ki jahat, dia tidak akan mempunyai keuntungan apapun. Jenderal hantu tingkat rendah sungguh luar biasa. Bahkan kultivator tahap kenaikan agung bisa terbunuh olehnya, sungguh mengerikan. Namun, sayangnya baginya, ki jahat Yang Chen tidak hanya terbatas pada 10.000 helai ki jahat di mata ki jahat, tetapi juga asal ki jahat. Asal ki jahat dapat menyelaraskan ki jahat sehingga dapat terus pulih. Meskipun kecepatannya lambat, jumlah ki jahat yang dipulihkan tidak diragukan lagi jauh lebih kuat daripada ki hantu Raja Nether. Begitu kedua belah pihak mulai menggunakan kekuatan, ki, mereka, masing-masing memiliki metodenya sendiri. Namun, semakin mereka bertahan, semakin sulit bagi Marsekal Hantu Angin Hitam untuk mempertahankan posisinya. Apa? Marsekal Hantu Angin Hitam tidak mempercayai matanya. Para penonton tidak tahu, tetapi dia sangat jelas bahwa dia sudah hampir tidak bisa bertahan lagi. Dalam konfrontasi awal dengan Yang Chen, Nether King Ghost Ki-nya sudah berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Dia harus menggunakan cara lain untuk mengubah situasi saat ini. Tetapi begitu dia melakukannya, orang bodoh pun akan tahu bahwa dia telah kalah di ronde pertama. Namun, menghadapi tekanan mengerikan dari Ki jahat Yang Chen, dia mengerti bahwa dia tidak lagi punya pilihan. Ki hantu Raja Nether miliknya memang bukan tandingan Yang Chen. Ia terpaksa menggunakan cara lain untuk menyelesaikan situasi tersebut. Memikirkan hal ini, Black Wind Ghost Marshal, yang penuh dengan keengganan, segera melepaskan prasasti Dao Inten miliknya, menyebar lapis demi lapis dan menyerbu ke arah Yang Chen. Ketika prasasti niat Dao tersebar, lebih dari 30.000 prasasti, bagaikan pedang tajam, melesat ke angkasa. Saat prasasti menyerang lapis demi lapis, dikombinasikan dengan ki hantu, domain ki jahat Yang Chen juga tampak kurang efektif. Tidak bagus, ki jahat tidak bisa bertahan. Yang Chen dengan paksa menekan ki jahat, tetapi pada saat ini, ki jahat meledak, dan tubuhnya juga mundur dengan ganas. Namun, hal ini sudah mengejutkan banyak orang. Ki hantu Marsekal Hantu Angin Hitam Tuan Muda ternyata tidak mampu menekan jenderal hantu bekas luka kuno ini. Saya hampir tidak percaya. Tidak, jenderal hantu bekas luka kuno ini tidak menggunakan ki hantu, melainkan ki jahat. Namun, memang benar bahwa ki hantu Raja Nether milik Marsekal Hantu Angin Hitam masih belum sebanding, sungguh luar biasa. Tapi itu tidak akan memengaruhi hasilnya. Marsekal Hantu Angin Hitam bergerak, menggunakan lebih dari 30.000 prasasti Dao Inten. Anak ini tetap akan kalah. Yang Chen kini menghadapi lebih dari 30.000 prasasti Dao Inten milik Black Wind Ghost Marshal, sungguh merasa terguncang, karena tekanannya terlalu besar. Seolah-olah sebuah gunung raksasa menyerang dari udara, memberinya rasa terkejut yang mendalam, bahkan mengguncang keyakinannya yang teguh, hampir membuatnya berpikir bahwa ia tak mampu menandingi Black Wind Ghost Marshal. Namun untungnya, hati Dao-nya sangat teguh, dan menghadapi musuh sekuat itu, dia masih bereaksi tepat waktu. Begitu dia bereaksi, Yang Chen melakukan sesuatu yang sangat sederhana. Bertarung. Domain bumi, tekan. Yang Chen menggertakkan giginya. Domain bumi menyebar, dipadukan dengan Dao Intennya yang berturut-turut menekannya. Namun, penindasan ini membuat wajah Yang Chen sangat sulit. Kecepatan Black Wind Ghost Marshal memang lambat, dan merasakan prasasti Dao Inten di sekitarnya pada tulang-tulangnya, dia sangat tercengang, tetapi dia segera bereaksi, menggunakan kekuatannya yang tak tertandingi untuk mulai berjuang dan melawan. Saat ia berjuang, domain bumi Yang Chen menjadi bergejolak dan sulit ditenangkan, bahkan agak di luar kendali Yang Chen. Tidak bagus. Tubuh Yang Chen bergetar. Pada akhirnya, domain bumi runtuh, dan 23.300 prasasti niat Dao miliknya di domain bumi tidak dapat menekan Marsekal Hantu Angin Hitam sama sekali. Kesenjangannya terlalu besar. Meski begitu, terdapat perbedaan antara 23.000 dan 30.000. Kualitas 30.000 Dao Inten dari Black Wind Ghost Marshal ini tidak biasa. Makhluk hantu tingkat kaisar tidak bisa diremehkan. Kulit kepala Yang Chen mulai gatal. Saat domain bumi runtuh, situasinya menjadi sangat sulit. Pada saat yang sama, Ji Wuyi, yang menyaksikan pertarungan Yang Chen dari dalam menara Dewa Iblis, juga sangat jelas tentang Marsekal Hantu Angin Hitam ini sebagai ahli tahap tanpa batas dari ras manusia. Melihat Black Wind Ghost Marshal, awalnya dia mengira Yang Chen sudah tamat. Karena di antara manusia di tahap Nirvana, tak ada yang bisa menandingi Marsekal Hantu Angin Hitam. Marsekal Hantu Angin Hitam diakui sebagai sosok tak terkalahkan di tahap Nirvana. Tidak ada panggung Nirvana yang dapat menandinginya. Terlebih lagi, tak ada satupun panggung Nirvana yang mampu menandinginya dalam hal jumlah. Selama masih di panggung Nirvana, siapapun mereka akan berlarian melihat Marsekal Hantu Angin Hitam. Ini adalah fakta yang diakui secara universal di wilayah utara. Hanya tim Mahayana Stage Elite yang mampu menghadapi Black Wind Ghost Marshal. Namun Yang Chen benar-benar bertarung beberapa ronde dengan Black Wind Ghost Marshal, dan paling banter, hanya tertinggal sedikit. Tidak bagus, situasi Yang Chen terlihat buruk.
Ji Wei melihat bahwa domain Yang Chen telah rusak dan menarik kesimpulan. Lebih dari 23.000 prasasti Dao Inten. Prasasti Dao Inten Yang Chen sudah cukup menakjubkan, tetapi masih ada beberapa kekurangan. Ji Wei mendesah. Sekarang setelah Marsekal Hantu Angin Hitam telah menghancurkan domain bumi Yang Chen dan mengendalikan niat Dao, dia menyerang Yang Chen sekali lagi. Yang Chen tidak ragu lagi, meraih tombak Dewa Pembantai dan segera menuju ke tanah. Sejumlah besar prasasti Dao Inten secara langsung mulai bertabrakan. 23.300 niat Dao milik Yang Chen bertabrakan dengan prasasti niat Dao milik Marsekal Hantu Angin Hitam. 34.700. Pupil mata Yang Chen mengecil. Memang menakutkan bahwa prasasti Dao Inten milik Marsekal Hantu Angin Hitam berjumlah 34.700. Namun, meskipun prasasti Dao Inten mereka bertabrakan, Yang Chen tetap teguh. Sebaliknya, selama pertempuran mereka, terjadi kebuntuan singkat. Hal ini membuat wajah Blackwing Ghost Marshal menjadi dingin. 34.700 prasasti niat Dao miliknya tidak dapat menghancurkan lebih dari 20.000 prasasti milik Yang Chen. Bagaimana ini mungkin? Marsekal Hantu Angin Hitam meraung dan melepaskan seluruh prasasti niat Dao-nya yang kuat, memperlihatkan seluruh kekuatannya. Pada saat inilah prasasti niat Dao Yang Chen tiba-tiba runtuh, dan Yang Chen sendiri juga terus mundur, sambil menyemburkan seteguk darah. Kondisi Yang Chen memang agak lemah, tetapi itu tidak memengaruhi kemampuan bertarungnya. Namun, semburan darah sudah cukup untuk menunjukkan kehebatan Marsekal Hantu Angin Hitam. Perlu Anda ketahui bahwa bahkan saat melawan lawan terkuat di tahap Nirvana sebelumnya, Yang Chen tidak pernah merasa malu seperti ini. Namun hal ini sudah membangkitkan keheranan Ji Wei. Apakah ada orang lain yang dapat melawan Marsekal Hantu tingkat Kaisar secara langsung dan hanya mengeluarkan sedikit darah? Sekarang Blackwing Ghost Marshal telah memukul mundur Yang Chen dengan satu gerakan dan bahkan melukainya, sekelompok makhluk hantu sangat gembira. Namun, Marsekal Hantu Angin Hitam tidak segera menindaklanjuti kemenangannya, tetapi berkata dengan suara rendah, Jenderal Hantu bekas luka kuno. Tidak, harusnya, dia anak manusia, kan? Mendengar ini, alis Yang Chen berkerut, tidak bagus, apakah dia ketahuan? Manusia, ada apa? Tuan Muda Angin Hitam, tim penegak hukum lainnya bingung. Marsekal Hantu Angin Hitam menjilat bibirnya, kita semua salah. Kita pikir anak ini Jenderal Hantu bekas luka kuno, haha, ternyata bukan, identitas asli anak ini sebenarnya manusia. Aku selalu merasa ada yang salah, dan baru merasa aneh ketika aku benar-benar bertarung dengan anak ini. Kendali Ki Hantu yang disebut Jenderal Hantu bekas luka kuno ini hampir nol. Aku cukup curiga saat itu, jadi aku mulai memperhatikan. Baru saja, saat aku bertarung dengannya, aku mengamati bahwa tubuh anak ini bukanlah tubuh roh melainkan tubuh daging. Hehehe, baru saat itulah aku tahu identitas aslinya. Bagaimana menurutmu, apakah aku benar, manusia? Melihat bahwa Blackwing Ghost Marshal telah melihat identitasnya, Yang Chen tidak lagi menyembunyikan apapun dan berkata dengan dingin, ya, kau benar, aku memang manusia. Marsekal Hantu Angin Hitam mencibir, manusia, lumayan juga. Kupikir sudah tidak ada lagi master di antara manusia. Aku tidak menyangka manusia masih punya rencana seperti ini, menyembunyikan master sepertimu di negeri Yin Ekstrim kami. Ketika kalimat ini diucapkan, semua orang terkejut. Sebelumnya, siapa yang mengira Yang Chen sebenarnya manusia? Tak seorang pun bisa menduga. Semua orang mengira Yang Chen adalah Jenderal Hantu bekas luka kuno, hanya makhluk hantu yang telah mengambil sesuatu yang tak seharusnya. Namun kini, segala sesuatunya jauh lebih rumit dari yang mereka bayangkan. Ini jauh lebih menarik sekarang, anak ini sebenarnya manusia. Kapan manusia menyelinap ke tempat ini? Sepertinya begitu manusia melangkah ke tanah Yin Ekstrim, bahkan para ahli tahap tanpa batas pun hampir tidak bisa bertahan hidup. Dari mana anak ini berasal? Makhluk-makhluk hantu itu berdiskusi satu sama lain. Sementara itu, anggota tim penegakan hukum juga sedang menyelidiki jiwa Yang Chen. Atas penyelidikan ini, beberapa orang dengan cepat mencapai suatu kesimpulan, dan Ghost Honors periode Mahayana tidak sepenuhnya tidak berpengalaman. Benar sekali, ini memang anak manusia. Sulit dipercaya kalau orang ini benar-benar manusia. Marsekal Hantu Angin Hitam, mengapa kita tidak bergerak dan membunuh anak ini? Marsekal Hantu Angin Hitam berkata dengan dingin, tidak perlu, jarang sekali manusia bertemu dengan master seperti itu, jadi aku harus bermain dengannya dengan benar. Kalian pastikan untuk menyegel ruang di sekitar dan jangan biarkan anak ini kabur. Meskipun niat Dao ruang lebih cepat daripada niat Dao cahaya Gao Menhu, ia tetap memiliki kekurangan. Selama ruang disegel tepat waktu, niat Dao ruang anak ini tidak akan berguna. Saat percakapan berakhir, tatapan Blackwing Ghost Marshal kembali tertuju pada Yang Chen. Yang Chen juga menjadi sangat serius, mengetahui bahwa situasinya sangat buruk. Marsekal Hantu Angin Hitam mencibir, manusia, aku pernah meremehkanmu sebelumnya. Kalau begitu, aku akan lebih serius saat menghadapimu. Setelah berkata demikian, Blackwing Ghost Marshal menghentakkan kakinya.
Gagak angin hitam. Kemudian, sayap gagak yang seperti ilusi tiba-tiba muncul di sekelilingnya, dan seketika itu juga, sejumlah besar ki hantu hitam dan prasasti niat dao menyatu, berubah di tempat menjadi wujud seekor gagak. Tak seorang pun tahu apa prasasti niat daunnya, yang diketahui hanyalah bahwa ada banyak burung gagak yang melayang di sekitarnya, sayap mereka terbentang, masing-masing memancarkan aura aneh dan suram. Mata burung gagak ini berwarna merah darah, mengepakkan sayapnya di sekitar Blackwing Ghost Marshal yang dikendalikan olehnya. Kini Blackwing Ghost Marshal mencibir dingin, sosoknya menghilang dan muncul di atas Yang Chen, menyerang dengan telapak tangan. Dewa Gagak. Dengan telapak tangan ini, sayap gagak di belakangnya terbentang dan mengeluarkan teriakan aneh yang menakutkan. Seketika, barisan gagak dengan rapi dan teratur menyerbu ke arah Yang Chen, keganasan mereka begitu dahsyat. Tangan lonceng emas raksasa. Yang Chen menyerang dengan telapak tangan. Namun, hanya dengan satu telapak tangan, Yang Chen tiba-tiba merasakan kejutan di hatinya. Saat ia baru saja bergerak dan melihat ke depan, jiwanya dengan hati-hati menyapu, dan tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. Karena banyaknya burung gagak di depannya, menyerangnya, secara mengejutkan, disertai dengan jejak telapak tangan raksasa yang tak terlihat. Jejak telapak tangan ini tidak kasat mata, tetapi sebenarnya mengandung sejumlah besar prasasti niat dao dan kekuatan yang mengerikan, yang sama sekali tidak dapat dihancurkan oleh tangan lonceng emas raksasa. Melihat ini, Yang Chen tidak berani gegabah. Seluruh tubuhnya tiba-tiba memisahkan tubuh ilahi kesengsaraan. Ketika tubuh ilahi kesengsaraan lahir, Yang Chen berteriak, "Domain bumi, tekan itu untukku." Double Earth Domain segera menyebar, dan kemudian, ia juga menghantam tangan lonceng emas raksasa ke arah yang sama pada waktu yang sama. Dengan serangan telapak tangan ini, ia bertabrakan dengan Dewa Gagak, dan kedua kekuatan bertabrakan, saling menghilangkan, dan berakhir dengan jalan buntu. Namun dia harus menggunakan tubuh ilahi kesengsaraan untuk menemui jalan buntu dengan Marsekal Hantu Angin Hitam, yang menunjukkan betapa kuatnya Marsekal Hantu Angin Hitam dalam keadaan gagak angin hitamnya. Anak baik, Ji Wui menjadi semakin terkejut. Ada seorang jenius yang cemerlang di selatan. Tubuh ilahi kesengsaraan. Meskipun mereka juga memiliki seorang jenius dengan tubuh ilahi kesengsaraan di utara, Ji Wui merasa bahwa Yang Chen lebih berkepala dingin dan sedikit lebih menonjol dibandingkan dengan jenius itu. Setidaknya, si jenius dengan tubuh ilahi kesengsaraan itu pasti tidak akan mampu melawan Marsekal Hantu Angin Hitam sedemikian rupa. Sekarang, Yang Chen mengendalikan domain ganda, mulai menekan Marsekal Hantu Angin Hitam, dan memang ada pengaruhnya. Kecepatan Blackwing Ghost Marshal menjadi sangat lambat. Hal ini membuat Marsekal Hantu Angin Hitam mengeluarkan raungan marah, "Nak, apakah kau pikir kau dapat menekanku?" Seketika, tubuh Blackwing Ghost Marshal juga terpisah menjadi tubuh ilahi kesengsaraan. Begitu tubuh ilahi kesengsaraan muncul, ada banyak diskusi di sekitarnya. Anak ini bahkan belum mencapai tahap Mahayana, tapi dia memaksa Marsekal Hantu Angin Hitam menggunakan tubuh ilahi kesengsaraan. Manusia ini luar biasa. Tidak mungkin, berani memasuki tanah yin ekstrim kita, dia jelas bukan manusia biasa. Apakah dia biasa atau tidak, itu tidak penting, anak ini pasti sudah mati. Marsekal Hantu Angin Hitam juga merasa kesal karena menggunakan tubuh ilahi kesengsaraan miliknya sekarang. Di matanya, keberadaan lebih dari 20.000 prasasti niat dao sama sekali tidak mengancamnya dan memiliki perbedaan yang sangat jauh dibandingkan dengannya. Namun sekarang, Yang Chen benar-benar dapat mengeluarkan tubuh ilahi kesengsaraannya. Baiklah, mari kita akhiri ini sepenuhnya. Marsekal Hantu Angin Hitam melepaskan tubuh ilahi kesengsaraannya dan mengeluarkan raungan dahsyat. Ledakan. Meskipun Yang Chen dengan paksa mempertahankan domain gandanya, Marsekal Hantu Angin Hitam terlalu sombong. Ketika tubuh ilahi kesengsaraan diaktifkan, domainnya tidak dapat menahannya, dan hancur berkeping-keping seperti cermin di tempat. Segera setelah itu, Marsekal Hantu Angin Hitam, yang mengendalikan tubuh ilahi kesengsaraan, mengayunkan telapak tangannya sekali lagi. "Anak manusia, mari kita lihat bagaimana kau mengatasinya." Marsekal Hantu Angin Hitam mencibir dingin. Yang Chen baru saja berhasil menahan Dewa Gagak dengan bekerja sama dengan tubuh ilahi kesengsaraan, dan kini dengan dua Dewa Gagak yang menyerang bersamaan, bahkan Yang Chen pun kesulitan untuk melawan. Ji Wui menghela napas, menyadari semuanya sudah berakhir, sepenuhnya berakhir. Sebagai makhluk hantu tingkat kaisar, Marsekal Hantu Angin Hitam tidak hanya telah dikultivasikan secara pribadi oleh seorang ahli tingkat Raja Hantu, tetapi juga telah berkultivasi selama 10.000 tahun dalam mengejar embrio Dao 10.000 hukum tanpa mencapai tahap agung. Kekuatannya memang mengerikan. Tak seorang pun di antara manusia tahap nirvana yang dapat menandinginya, dan bahkan para ahli tahap Mahayana pun kesulitan untuk menang. Sungguh menakjubkan. Ji Wui tersenyum pahit. Ia tidak takut mati, tetapi ia merasa kasihan pada Yang Chen. Namun, Yang Chen tidak putus asa. Menghadapi kejaran dua Dewa Gagak, ia tiba-tiba mundur dan berteriak, "Senior Baolu, kalau kau tidak bergerak, aku benar-benar akan tamat." Ketika pembicaraan berakhir, tiba-tiba terdengar teriakan melengking. Kemudian, sebuah suara datang dari dalam tubuh Yang Chen.
Nak, sudah kubilang kalau kekuatan ini perlu diseduh dulu sebelum bisa digunakan. Di sekitar Yang Chen, ilusi Phoenix yang glamor muncul. Ketika ilusi Phoenix itu lahir, ia menyemburkan bola api dan bola es. Kedua kekuatan itu saling menekan. Kekuatan bola api melarutkan dua dewa gagak, dan bola es menekan ke arah Marsekal Hantu Angin Hitam dan tubuh ilahi kesengsaraannya. Marsekal Hantu Angin Hitam tiba-tiba terkejut, ingin membalas. Namun, begitu prasasti Dao Intennya menyentuh bola es, tubuhnya bersentuhan dengan hukum dan membeku. Marsekal Hantu Angin Hitam tiba-tiba membeku dan tak bisa bergerak. Sungguh sesuatu yang tak terbayangkan. Tanpa berpikir dua kali, Yang Chen memutuskan untuk memanfaatkan situasi dan membunuh Marsekal Hantu Angin Hitam, merenggut nyawanya. Lagi pula, kesempatan seperti itu mungkin tidak akan datang lagi dengan mudah. Akan tetapi, anggota tim penegakan hukum lainnya tidak akan tinggal diam dan menyaksikan Blackwing Ghost Marshal terluka. Tidak bagus, Tuan Muda Angin Hitam dalam bahaya. Cepat selamatkan Tuan Muda. Sekelompok anggota tim penegakan hukum tidak bisa tinggal diam, mereka dengan marah menyerang Yang Chen, mencoba menyelamatkan Marsekal Hantu Angin Hitam. Yang Chen melihat para ahli kenaikan agung dari tim penegakan hukum bergegas seperti orang gila, takut Marsekal Hantu Angin Hitam akan terluka sedikit pun. Ia menarik napas dalam-dalam dan tahu bahwa membunuh Marsekal Hantu Angin Hitam tidak akan mudah hari ini. Faktanya, bahkan tanpa para ahli Great Ascension ini, membunuh Blackwing Ghost Marshal akan sulit baginya, tetapi tidak diragukan lagi dia bisa menyakitinya. Dia tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu. Namun, jelas bahwa itu tidak memungkinkan sekarang. Yang Chen berbalik dan pergi, tidak berani tinggal lebih lama lagi. Pikiran para anggota tim penegakan tahap Mahayana ini terfokus pada Marsekal Hantu Angin Hitam, memberikan Yang Chen kesempatan untuk menyerbu ke arah penghalang yang dibentuk oleh banyak prasasti niat Dao. Baolu berteriak, biar aku yang urus ini. Tidak akan mudah bagimu untuk menembus penghalang yang dibentuk oleh prasasti Dao Inten ini dalam sekejap. Yang Chen juga melihat kesulitan-kesulitan ini dan tidak berani bersikap sombong. Ia menyerahkan tugas itu kepada Baolu. Setelah Baolu menerima tugas tersebut, ia menyemburkan bola api dari mulutnya. Api itu langsung mengenai penghalang, dan menghancurkan penghalang yang dibentuk oleh prasasti Dao Inten dari banyak ahli Mahayana. Setelah melihat penghalang itu hancur, Yang Chen segera melarikan diri. Retak, retak. Tepat saat Yang Chen hendak melarikan diri, keadaan beku di sekitar Blackwing Ghost Marshal juga hancur. Ketika ia sadar kembali, Marsekal Hantu Angin Hitam sangat marah. Ia telah membeku, tetapi ia tahu semua yang baru saja terjadi. Yang Chen berhasil membekukannya. Tuan Muda, Anda sudah bangun. Tuan Muda, lega rasanya Anda sudah pulih. Kami tidak tahu metode apa yang digunakan anak itu tadi, tapi metode itu memiliki kekuatan aturan dan sangat berbahaya. Marsekal Hantu Angin Hitam teringat akan ancaman Yang Chen dan dipenuhi amarah, tunggu apa lagi? Cepat kejar dia. Pada saat ini, sekelompok ahli tahap Mahayana menyadari bahwa Yang Chen telah menembus penghalang mereka. Itu adalah sesuatu yang tidak diduga oleh para ahli Mahayana stage ini, Yang Chen telah menembus penghalang yang dibentuk oleh prasasti Dao Inten mereka. Para ahli ini merasa sangat malu. Mereka tahu akan sangat memalukan bagi tim penegak hukum mereka, dengan begitu banyak ahli Great Ascension, bersama dengan Blackwing Ghost Marshal, jika membiarkan anak manusia ini lolos. Anak itu kabur. Kejar dia. Sekelompok ahli Mahayana Stage mengejarnya. Namun saat mereka mulai mengejar, Yang Chen sudah menghilang. Hah, di mana dia? Orang itu menggunakan cara spasial untuk melarikan diri lagi. Jangan panik. Sekalipun anak itu kabur pakai cara spasial, kita masih bisa melacak lokasinya. Dia nggak bisa sembunyi. Saat itu, Yang Chen sedang melarikan diri, menggunakan teknik ruang waktu, dan kecepatannya secepat kilat. Saat itu, ia telah melarikan diri dari area aliran tinta dan memasuki lantai 2, distrik Heisong. Ketika dia tiba di distrik Heisong, Ji Wui merasa takjub. Mungkinkah mereka benar-benar selamat? Apa itu Phoenix Langit Es dan Api yang digunakan Yang Chen sebelumnya? Tidak ada spesies Phoenix seperti itu di alam roh. Akhirnya aku berhasil melarikan diri. Yang Chen menghela napas lega saat itu. Jangan terlalu cepat bahagia, kata Phoenix Langit Es dan Api dengan suara muram di benak Yang Chen. Meskipun aku menggunakan kekuatanku sebelumnya, setiap penggunaan kekuatanku melambangkan periode tidur yang panjang. Itu terjadi terakhir kali aku bersembunyi di ki jahatmu dan itu akan terjadi lagi kali ini. Saat percakapan berakhir, Phoenix Langit Es dan Api tertidur di dalam tubuh Yang Chen tanpa memberinya kesempatan untuk mengatakan apapun. Hal ini membuat Yang Chen diam-diam tersenyum pahit. Setelah itu, dia berpikir keras. Meskipun dia telah melarikan diri ke distrik Heisong, itu tidak berarti dia benar-benar aman. Secara naluriah, ia ingin mengubah identitasnya lagi dan melepaskan status Jenderal Hantu Mu Heng. Namun, setelah direnungkan lebih lanjut, masalah sebenarnya bukanlah tentang mengubah identitasnya. Tim penegak hukum alam baka bisa menemukannya sekali bukan masalah,
tapi fakta bahwa mereka bisa menemukannya secara akurat untuk kedua kalinya setelah dia mengganti identitasnya, tanpa sedikit pun rasa curiga, sungguh mencurigakan. Apakah seseorang memasang segel pelacak padaku? Tidak, itu tidak mungkin. Bagaimana itu bisa menjelaskan kejadian pertama? Satu-satunya penjelasan adalah bahwa asal-usul Ki jahat ini telah lama dilarang oleh makhluk-makhluk hantu dari Netherworld. Yang Chen sudah memikirkan hal ini sebelumnya, tetapi tidak pernah yakin. Lagi pula, ia telah mencoba menyelidiki tanpa menemukan petunjuk apapun. Tapi sekarang, pasti ada masalah dengan asal-usul Ki jahat. Setelah mengamati lebih dekat, Yang Chen meletakkan asal Ki jahat di depan matanya dan melihat ke kiri dan ke kanan dengan murid ilahi Lingqinya, tetapi tidak menemukan apapun. Hal ini membuat Yang Chen merasa gelisah. Yang Chen yakin dengan murid ilahi Lingqinya. Larangan apapun akan terungkap begitu dilihat oleh matanya. Dan karena itulah dia tidak curiga akan asal-muasal Ki jahat yang mengandung segel pelacak. Yang Chen tak dapat menahan diri untuk tidak melihat beberapa kali lagi. Dalam inspeksi terakhir, Yang Chen meninggalkan murid ilahi Lingqinya dan menyelidiki dengan cermat menggunakan jiwanya. Seketika, kebenaran menjadi jelas baginya. Jadi benar-benar seperti ini, gumam Yang Chen dalam hati. Larangan pada bagian terdalam asal-usul Ki jahat secara langsung diberlakukan pada sumber kebijaksanaan spiritual Ki jahat. Melihatnya dengan teknik mata apapun mustahil. Hanya jiwa yang bisa melihatnya dengan jelas. Larangan itu disegel di tempat seperti ini. Yang Chen menarik napas dalam-dalam, diam-diam mengagumi perencanaan matang para makhluk hantu dunia bawah. Larangan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai penanda, yang memungkinkan orang lain merasakan lokasi asal Ki jahat kapan saja, tetapi mengekstraknya secara paksa juga akan merusak asal Ki tersebut, menyebabkannya runtuh seiring dengan hilangnya kebijaksanaan spiritualnya. Situasi ini merugikan semua pihak. Makhluk-makhluk hantu dari alam baka ini telah mengetahuinya, jika asal-muasal Ki jahat direbut oleh manusia, mereka tidak akan membiarkan manusia mengambil manfaat darinya. Ekspresi Yang Chen menegang. Dengan kemampuannya saat ini, dia tidak bisa melanggar batasan sama sekali. Jika larangan itu tidak dilanggar, akankah dia membiarkan mereka mengunci posisinya terus-menerus? Kau pikir itu akan membuatku tak punya pilihan? Ekspresi Yang Chen berubah dingin. Dia juga telah mempelajari jalan metode terlarang. Meskipun ia tidak bisa melanggar larangan tersebut, ia bisa menyegel asal Ki jahat dengan menggunakan larangannya sendiri. Paling buruk, ia tidak akan menggunakan asal Ki jahat lagi. Seperti yang dia katakan, Seal, dia juga bisa melakukannya. Yang Chen menemukan beberapa bahan dan langsung menempelkannya pada sumber Ki jahat. Sesaat kemudian, segel sempurna terbentuk, membungkus sumber Ki jahat tersebut. Ketika sumber Saki dibungkus, ia akan sepenuhnya tersegel dan tidak dapat digunakan. Demikian pula, larangan di dalamnya juga akan sepenuhnya batal dan tidak dapat lagi berlaku. Itu seperti penghancuran satu sama lain, dengan tidak ada pihak yang memperoleh keuntungan apapun. Tetapi sekarang, tidak diragukan lagi itulah satu-satunya pilihan Yang Chen. Setelah melakukan semua ini, Yang Chen memasukkan sumber Saki ke menara Dewa Iblis dan menghilang dengan lompatan. Tidak lama setelah Yang Chen menghilang, sekelompok Ghost Venerable tim penegakan hukum dengan cepat tiba di lokasi ini. Ketika mereka tiba di sini, para hantu mulia ini melihat sekeliling dengan ekspresi yang semakin jelek. Bagaimana mungkin? Menurut jejak sumber Saki, lokasi terakhirnya ada di sini. Setelah itu, manusia itu menghilang. Apa yang dilakukan anak ini? Sekelompok anggota panggung Mahayana tim penegakan hukum berteriak dengan suara yang dalam. Marsekal hantu angin hitam bahkan lebih marah, mencibir, perlukah kau bertanya? Kita bisa menemukannya lagi dan lagi, anak ini pasti sudah menyadari bahwa kita memasang segel pelacak pada sumber Saki, kecuali dia idiot. Selama dia tahu, yang harus dia lakukan hanyalah menemukan cara untuk menyegel sumber Saki, dan segel pelacak kita akan gagal. Anak ini bisa menggunakan segel terlarang. Sekelompok Ghost Venerable dari tim penegakan tahap kenaikan agung panik. Bagaimana mungkin mereka tidak panik? Anda tahu, tanpa segel pelacakan sumber Saki untuk membantu, itu berarti mereka mungkin akan kesulitan menangkap Yang Chen secara akurat. Kalian sekumpulan sampah, geram Marsekal hantu angin hitam. Sebagai anggota tingkat Nirvana, dia bahkan bisa berteriak pada para hantu tingkat Mahayana ini. Namun, para hantu mulia tahap kenaikan agung ini hanya bisa diam dan tidak berani membantah. Marsekal hantu angin hitam akan sangat marah. Tahukah Anda, penyamaran Yang Chen sangat hebat, dan rombongannya yang terdiri dari para hantu Mahayana hampir pasti bisa membawa Yang Chen ke pengadilan. Tapi apa yang terjadi? Setelah ia dibekukan, sekelompok sampah Mahayana Stage telah membiarkan Yang Chen melarikan diri, jadi bagaimana mungkin ia tidak marah? Kelompok anggota tim penegakan tahap Mahayana ini benar-benar dirugikan, bergumam diam-diam. Jika Marsekal hantu angin hitam tidak begitu percaya diri dan melawan Yang Chen secara langsung, bekerja sama dengan mereka untuk membunuh Yang Chen, tidak akan ada banyak masalah. Sekarang sudah baik, Yang Chen telah melarikan diri, dan tanggung jawab dilimpahkan kepada mereka. Sekarang anak ini sudah kabur, sulit untuk menangkapnya lagi.
Kata Marsekal Hantu Angin Hitam dengan suara berat, kalian, sebagai anggota tim penegakan hukum, tunggu saja hukuman kalian. Tuan Muda Angin Hitam, kau harus membantu kami. Teriak sekelompok anggota tim penegakan hukum. Aku membantumu. Satu-satunya yang bisa membantumu adalah dirimu sendiri. Anak ini sedang dalam perjalanan dan memiliki tujuan yang jelas, dari selatan ke utara. Kemungkinan besar dia bermaksud menyeberangi tanah Yin ekstrim dan pergi ke wilayah utara. Tidakkah kalian cepat-cepat menutup jalur di pos pemeriksaan di distrik Heisong dan distrik hukuman ilahi? Selama mereka dijaga ketat, anak ini, dengan tubuh fisiknya, tidak akan bisa melarikan diri. Marsekal Hantu Angin Hitam tenang dan memarahi. Beberapa anggota Mahayana Stage merasa frustrasi, tetapi tidak diragukan lagi, kata-kata Black Wind Ghost Marshal masuk akal dan tidak dapat disangkal. 2 hari kemudian, Yang Chen telah melintasi daerah aliran tinta dan distrik Heisong dan tiba di distrik hukuman ilahi. Distrik hukuman ilahi, level terakhir. Ketika tiba di level ini, seutas tali di hati Yang Chen menegang. Bahkan ia tak kuasa menahan rasa gugup di akhir. Fakta membuktikan bahwa kekencangannya tidaklah sia-sia. Seperti yang dipikirkannya, setelah dia menyegel larangan sumber ki jahat, tim penegakan hukum tidak akan siap. Kini, ketika tiba di pos pemeriksaan terakhir distrik hukuman ilahi, Yang Chen mendapati seluruh distrik telah dikunci sepenuhnya. Baik masuk maupun keluar, semua orang harus menjalani pemeriksaan ketat. Hal ini pun membuat Yang Chen yang menyaksikan dari kejauhan tidak berani bertindak gegabah. Dia sekarang menyamar sebagai makhluk hantu yang tidak dikenal, tetapi sebenarnya penyamarannya tidak teliti. Asal diperiksa secara teliti, dia pasti tidak akan bisa kabur dan pasti terdeteksi. Kini, melihat makhluk-makhluk hantu di atas diperiksa ketat satu persatu, tidak dibolehkan masuk atau keluar kecuali lolos pemeriksaan, Yang Chen tahu bahwa masalah telah muncul. Rasanya seperti rintangan terakhir, dan setelahnya, semuanya mungkin akan cerah kembali. Namun, rintangan terakhir inilah yang tak mampu ia atasi. Mari kita bersembunyi dulu dan pikirkan apa yang harus dilakukan, Yang Chen menilai secara rahasia. Pada titik ini, impulsivitas harus dihindari, jika tidak, ketenangannya sebelumnya akan sia-sia. Dia dengan santai menemukan tempat untuk tinggal, berkultivasi sambil memikirkan cara untuk melarikan diri. Setelah memikirkannya cukup lama, Yang Chen tidak tahu apa-apa. Tepat saat dia tidak tahu harus berkata apa, Ji Wui, yang selama ini berada di dalam menara Dewa Iblis, angkat bicara. Yang Chen, kata Ji Wui. Yang Chen terkejut dan berkata, Senior Ji, ada apa? Saat kau bertarung melawan Marsekal Hantu Angin Hitam sebelumnya, apakah kau menggunakan tombak artefak raja hanya karena itu adalah artefak raja, atau apakah kau sudah berpengalaman dengan teknik tombak? Tanya Ji Wui. Sebenarnya, Ji Wui ingin menanyakan pertanyaan ini ketika Yang Chen melarikan diri. Namun, Yang Chen berada dalam situasi yang sangat sulit sehingga Ji Wui tidak pernah mendapat kesempatan. Terlebih lagi, dia tidak tahu apakah Yang Chen benar-benar ahli dalam teknik tombak. Sekarang setelah dia punya waktu untuk berpikir, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Junior selalu terlibat dalam teknik tombak dan berspesialisasi di dalamnya. Namun, pemahamanku tentang jalan tombak benar-benar kurang, aku khawatir sulit untuk menangkap mata Dharma Senior. Yang Chen mendengar pertanyaan lawan bicaranya dan tersenyum tipis. Mendengar Yang Chen mengatakan ini, Ji Wui perlahan menunjukkan senyuman. Bukan begitu cara menggunakan teknik tombak, kata Ji Wui dengan ramah. Yang Chen sedikit tertegun, mengetahui bahwa Ji Wui berniat membimbingnya, jadi dia mengikuti percakapan itu dan berkata, lalu, menurut pendapat senior, bagaimana teknik tombak harus digunakan? Niat Dao terbaik untuk berlatih teknik tombak adalah niat Dao emas. Sayang sekali jika kau tidak ahli dalam teknik tombak dengan niat ini. Tapi tahukah kau bahwa sebenarnya ada satu niat Dao yang lebih cocok untuk jalan tombak daripada niat Dao emas? Ji Wui tersenyum tipis. Wajah Yang Chen tercengang, apa maksud senior? Prasasti niat Dao apa yang lebih cocok untuk Dao tombak daripada niat Dao emas? Itulah niat Dao tombak, kata Ji Wui dengan tenang. Tombak Dao Inten. Yang Chen sedikit terkejut, ada Dao Inten seperti itu. Kenapa tidak? Ada makna Dao pedang, jadi kenapa tidak ada makna Dao tombak? Sebenarnya, niat Dao yang paling dasar, meskipun tingkatnya paling rendah, memiliki beragam jenis. Selama kau mau memahaminya, bahkan jika awalnya tidak ada, kau bisa memahami jenis niat Dao yang baru. Ji Wui tertawa kecil. Mendengar apa yang dikatakan pihak lain, Yang Chen mengangguk. Apa yang dikatakan Ji Wui masuk akal, dan memang benar. Di antara 3000 Dao yang berbeda, semuanya dapat dianggap Dao. Lagi pula, ada pepatah seperti itu dalam sejarah. Pemahaman akan niat Dao yang baru bukanlah sesuatu yang tidak ada, hanya saja belum ditemukan, bukan berarti tidak ada. Mendengar Ji Wui mengatakan ini, Yang Chen juga mengingatnya dan diam-diam berpikir bahwa dia telah berpandangan pendek. Saat kau memahami inten tombak Dao, kau akan mencapai hakikat sejati tombak Dao, kata Ji Wui dengan tenang.
Hal ini membuat Yang Chen tersenyum pahit, tapi junior tidak tahu tentang ini sebelumnya, dan sekarang setelah aku mencapai tahap nirvana, sudah terlambat untuk memahami niat tombak Dao, kan? Kalau saja dia tahu tentang niat Dao ini lebih awal, dia pasti sudah memahaminya sebelum memasuki tahap nirvana, apapun yang terjadi. Lagi pula, Dao tombak telah menemaninya selama bertahun-tahun, dan itu selalu menjadi Dao fokusnya. Sungguh disayangkan jika kehilangannya sekarang. Namun baru sekarang dia mengetahui tentang adanya konsep yang disebut dengan Spear Dao Inten. Ya, memang agak disayangkan. Tapi, tak masalah, kursi ini akan memberimu panduan dalam hal lain, kata Ji Wei. Mendengar ini, Yang Chen mendengarkan dengan penuh perhatian. Bimbingan yang diberikan Ji Wei memang tidak banyak, hanya beberapa instruksi singkat. Namun, meskipun begitu, Yang Chen tetap mengangguk diam-diam. Harus diakui, setiap bimbingan teknik tombaknya sangat tepat dan mendalam, membuatnya menyadari masalah utama dalam teknik tombaknya saat ini. Namun, bimbingan Ji Wei tidak menyeluruh, dan tidak ada niat untuk mewariskan ilmunya seumur hidup kepada Yang Chen. Hal ini menyebabkan ekspektasi Yang Chen sebelumnya berubah menjadi sedikit kekecewaan. Tetapi setelah berpikir dengan hati-hati, Yang Chen mengerti bahwa mungkin karena dia tidak memiliki niat Dao tombak, Ji Wei tidak dapat mewariskan ilmunya kepadanya bahkan jika dia menginginkannya. Hal ini membuat Yang Chen mendesah, memang sudah terlambat baginya untuk memahami niat Dao tombak pada tahap nirvananya saat ini. Ia tidak tahu apakah ada metode lain untuk memahami niat Dao tombak. Ngomong-ngomong, bagaimana rencanamu untuk menerobos distrik hukuman ilahi dengan penjagaan dan pemeriksaan ketat yang hampir mustahil untuk dilewati? Tanya Ji Wei penasaran. Yang Chen menghela napas dalam-dalam, tampak khawatir, dan berkata, awalnya aku ingin melihat apakah ada metode lain. Tapi sekarang, setelah dipikir-pikir, sepertinya tidak ada metode yang cocok. Mustahil untuk lolos pemeriksaan dengan metode apapun. Karena tidak ada cara untuk lolos pemeriksaan, satu-satunya pilihan adalah menerobos paksa. Menerobos dengan paksa, gumam Ji Wei. Benar, kalau kita tidak menerobos sekarang, akan lebih sulit lagi menerobos ketika penjaga distrik hukuman ilahi semakin ketat, kata Yang Chen. Kau benar, jika kita tidak menerobos sekarang dan menunggu nanti, situasinya akan semakin sulit. Namun, para Netherworld Ghost Venerable ini tidak memiliki cara untuk mencegat Dao Inten ruangmu. Mereka mungkin punya cara lain untuk melindungimu atau sengaja memancingmu keluar. Kau harus berhati-hati, jelas Ji Wei. Mendengar kata-kata Ji Wei, Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk sedikit terkejut. Perspektif Ji Wei cukup cerdik, dan dia langsung melihat inti permasalahan. Memang, para hantu Netherworld ini dapat menggunakan prasasti Dao Inten untuk membentuk penghalang dan membuat Dao Inten ruang waktu miliknya tidak efektif. Meskipun mustahil untuk menutupi seluruh ruang, selalu ada celah yang dapat dimanfaatkan. Akan tetapi, mereka juga dapat membatasi jarak pelariannya. Namun makhluk hantu ini tidak melakukan hal itu, yang tidak diragukan lagi merupakan taktik untuk memancing ular keluar dari lubang. Beberapa kata dari Ji Wei telah menyadarkan Yang Chen dan membuatnya mempertimbangkan kembali situasi tersebut. Seberapa jauh inten Dao ruangmu bisa bergerak saat berteleportasi? Tanya Ji Wei. Yang Chen menjawab dengan jujur, dalam sekejap mata, aku bisa berteleportasi lebih dari 100 mil. Jika aku bersiap, aku mungkin bisa berteleportasi lebih dari 3.000 mil, tetapi batasnya adalah 5.000 mil, dan aku tidak bisa pergi lebih jauh lagi. Namun, melakukan itu terlalu berisiko. Ketika aku mengumpulkan kekuatanku, sejumlah besar prasasti Dao Inten akan tersebar dan menarik perhatian orang lain. Bahkan jika aku hampir tidak berhasil, aku tidak akan bisa menggunakan Dao Inten ruangku untuk sementara waktu setelahnya. 5.000 mil. Ji Wei terdiam sejenak, sedikit terkejut, aku pernah mendengar tentang niat Dao luar angkasa sebelumnya, tapi itu tidak seperti milikmu. Teleportasi niat Dao luar angkasa itu dianggap bagus jika menempuh jarak 500 mil. Yang Chen menggaruk kepalanya sambil menyeringai, tidak menjelaskan lebih lanjut tentang masalah tersebut. Bagaimana mungkin mereka sama? Niat Dao-nya adalah ruang waktu, sedangkan itu semua hanyalah niat Dao ruang angkasa, tentu saja, ada perbedaan besar. Mungkin karena kamu memiliki lebih banyak prasasti niat Dao luar angkasa, kata Ji Wei tanpa banyak berpikir dan melanjutkan, ngomong-ngomong, apakah kamu pernah memikirkan metode lain? Metode lain? Yang Chen bertanya dengan bingung. Apakah kamu tahu asal-usul jimat luar angkasa? Tanya Ji Wei. Aku tidak tahu, Yang Chen menggelengkan kepalanya. Ji Wei terkekeh, jimat luar angkasa memungkinkan orang menggunakan kekuatan ilahi teleportasi spasial. Ada metode sederhana dan rumit untuk membuat jimat ini. Metode rumit menggunakan fragmen spasial dan material lainnya, menghabiskan banyak sekali fragmen spasial tersebut, sementara metode sederhananya adalah menemukan seseorang dengan niat Dao luar angkasa dan langsung menyegel niat Dao luar angkasa ke dalamnya, sehingga terciptalah jimat luar angkasa. Mata Yang Chen berbinar. Jadi, senior, maksudmu aku membuat jimat luar angkasa sendiri untuk menghemat konsumsi dan keterbatasan niat Dao luar angkasa. Pengalaman Ji Wei memang kaya, dan hanya dengan satu kalimat, dia telah memberi Yang Chen ide baru.
Ketika ia mengumpulkan kekuatannya untuk melakukan teleportasi spasial berskala besar, memang sulit. Namun, ia sepenuhnya mampu membuat jimat serupa sebelumnya. Tepat sekali. Meskipun efek jimat yang dibuat tidak akan sebaik jika kamu langsung menggunakan Space Dao Intent, itu akan menghemat waktu dan tenagamu. Kamu bisa mempertimbangkan untuk mencoba metode ini, kata Ji Wuyi. Senior, ide Anda sangat bagus dan sangat membantu saya. Yang Chen tertawa dan tidak membuang kata-kata, dia langsung mulai menggambar jimat. Kamu juga bisa membuat jimat kosong. Ji Wuyi bertanya dengan heran. Awalnya dia mengira Yang Chen harus pergi dan membeli beberapa, dan dia tidak tahu apakah makhluk hantu Netherworld di tanah Yin Ekstrim ini bisa menggunakan jimat. Namun, yang mengejutkannya, Yang Chen mulai menggambar jimat itu sendiri. Yang Chen menyeringai. Bercanda, ya, dulu dia master jimat. Hanya saja, seiring kultivasinya semakin tinggi, dan tidak ada ahli setingkat master jimat di alam roh, dia menyingkirkan dao jimat dan tidak pernah menggunakannya lagi. Meski begitu, Yang Chen terampil membuat jimat. Di tempat seperti alam selatan, keterampilannya membuat jimat mungkin tidak cukup untuk dipamerkan, tetapi membuat beberapa jimat kosong sederhana untuk menyegel energi bukanlah masalah besar. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.